Halo Sobat Bola Indonesia. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu memberikan informasi terbaru dan menarik seputar sepak bola Indonesia. Kali ini, kita akan membahas hasil rangkaian uji coba Timnas Indonesia U17 jelang Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Perlu diketahui, Timnas Indonesia U17 hanya perlu meraih 2 kemenangan di Piala Asia U17 2025 untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Peluang besar ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda Muda agar tampil maksimal di setiap pertandingan. Timnas Indonesia U17 menempati grup C di Piala Asia U17 2025, satu grup dengan Yaman, Afghanistan, dan Korea Selatan. Persaingan di grup C tentu tidak mudah, namun Garuda Muda siap memberikan yang terbaik demi meraih hasil maksimal. Setelah menjalani 3 laga uji coba internasional sebagai persiapan menuju turnamen bergengsi ini, Timnas Indonesia U17 menunjukkan performa yang cukup menjanjikan, meski ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Laga uji coba ini menjadi ajang pembuktian sekaligus persiapan intensif bagi skuad Garuda Muda dalam menghadapi tim-tim kuat Asia. Hasil pertandingan pertama, Indonesia versus Cina. Hasil uji coba pertama mempertemukan Timnas Indonesia U17 melawan Timnas Cina. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit ini, Garuda Muda sukses meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0. Kemenangan ini menjadi awal yang positif bagi skuad asuhan pelatih Nova Arianto dalam persiapan menuju Piala Asia U17. Namun, kemenangan tersebut tetap meninggalkan catatan penting, terutama dalam mempersiapkan pertahanan sebaik mungkin menghadapi Korea Selatan. Lini belakang Indonesia perlu peningkatan signifikan dalam hal organisasi dan komunikasi pemain agar lebih solid saat menghadapi tekanan tinggi. Beberapa kali serangan cepat Cina mampu mengancam pertahanan Indonesia, meski pada akhirnya berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dan bek tengah yang tampil disiplin. Menghadapi Korea Selatan yang dikenal memiliki serangan cepat dan agresif, fokus pembenahan harus diarahkan pada koordinasi pertahanan yang lebih rapat serta kemampuan transisi bertahan yang cepat. Kerja sama yang kuat antar pemain belakang dan gelandang bertahan menjadi kunci untuk meminimalkan ancaman dan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Hasil pertandingan kedua, Indonesia versus Uni Emirat Arab. Laga kedua mempertemukan Timnas Indonesia U17 dengan Uni Emirat Arab, UEA. Dalam pertandingan ini, Timnas Indonesia bermain cukup impresif meski berhadapan dengan tim yang memiliki postur tubuh lebih tinggi dan permainan fisik yang kuat. Laga berlangsung ketat dan berakhir dengan skor imbang 2-2. Namun, hasil imbang ini menggarisbawahi pentingnya pembenahan lini pertahanan agar semakin solid dalam menghadapi lawan-lawan kuat di level internasional. UEA mampu menyamakan kedudukan melalui skema bola mati yang kurang diantisipasi dengan baik oleh lini belakang Indonesia. Situasi ini menegaskan perlunya peningkatan dalam pengorganisasian pertahanan, terutama dalam menghadapi bola-bola udara dan set piece. Dengan target lolos ke Piala Dunia U17 di depan mata, Timnas Indonesia perlu memastikan koordinasi lini belakang lebih disiplin dan fokus dalam menjaga area pertahanan. Komunikasi antar pemain belakang serta kesadaran posisi dalam mengantisipasi pergerakan lawan menjadi kunci untuk meredam ancaman serangan dan menghindari kebobolan yang tidak perlu. Soliditas pertahanan yang kuat akan menjadi pondasi penting dalam menggapai prestasi di Piala Asia U17 dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia U17. Hasil pertandingan ketiga, Indonesia versus Iran. Uji coba ketiga sekaligus terakhir mempertemukan Timnas Indonesia U17 dengan Iran, salah satu tim kuat Asia. Sayangnya, dalam laga ini Indonesia harus mengakui keunggulan Iran dengan skor 0-2. Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi Timnas Indonesia U17 untuk lebih fokus dalam bertahan dan meningkatkan efektivitas serangan. Pelatih Nova Arianto menekankan bahwa laga uji coba ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga kesempatan untuk mengevaluasi kelemahan dan memperbaiki performa sebelum tampil di Piala Asia U17. Dengan kekalahan ini, Timnas Indonesia U17 dituntut tampil lebih meyakinkan di grup C Piala Asia U17. Menghadapi lawan-lawan kuat seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan, soliditas pertahanan dan ketajaman lini depan harus menjadi prioritas utama. Fokus utama dalam pertandingan grup nanti adalah menjaga konsentrasi penuh sepanjang laga serta mengantisipasi skema serangan cepat lawan. Kesempatan untuk meraih hasil positif dan lolos dari fase grup akan bergantung pada kemampuan Garuda Muda dalam menerapkan strategi disiplin dan tampil konsisten di setiap pertandingan. Evaluasi dan harapan menuju Piala Asia U17 2025.
Secara keseluruhan, hasil uji coba ini memberikan gambaran jelas tentang kesiapan timnas Indonesia U17 dalam menghadapi kompetisi tingkat Asia. Dengan hasil 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan, Garuda Muda masih perlu bekerja keras untuk meningkatkan performa agar mampu bersaing dengan tim-tim kuat lainnya. Fokus utama tentu adalah memperbaiki koordinasi pertahanan, konsistensi permainan, dan penyelesaian akhir agar lebih tajam. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia juga menjadi modal penting bagi para pemain muda ini untuk tampil percaya diri dan mengharumkan nama bangsa. Bagaimana menurut kalian tentang performa timnas Indonesia U17 dalam rangkaian uji coba ini? Apakah sudah siap berlaga di Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.